Halo semua, aku Aditya Sakti Prananda dari kelompok 11. Jadi, di video kali ini, aku akan menjelaskan video project tentang codingan kami, yaitu tentang sistem pemesan menu di restoran. Jadi, kami menggunakan 5 importan. Jadi, pertama, kami menggunakan import Tandas, terus import CSV, import OS, import tabulate, dan import Pipeflat. Nah, jadi saya membuat codingan untuk base seller data menggunakan data frame. Jadi di sini ada 6 nomor. Terus kami menggunakan base seller data di Rendang, Semarang Spring Roll, Surabaya Rawon, Montblanc, Angolasi, dan Indonesia Low Coffee. Nah, untuk menu makanannya kami mempunyai 4 tipe menu, yaitu main course, side dish, dessert, dan drink. Nah, untuk menu-menunya bisa dilihat pada share screen saya, dan di sini juga ada deskripsinya dan tentu juga dengan harganya. Nah, pada pertama ini saya memprint teks Pipeflatnya supaya tampilan G-Class kami bisa terlihat lebih besar. Menggunakan font slant. Nah, di fitur pertama yaitu fitur customer, saya menggunakan OS Layer karena ketika masuk ke fitur customer nanti tampilan dari terminalnya akan kehapus dan diperbarui. Nah, jadi di sini itu memperlihatkan bestseller menu tadi yang telah dimasukkan ke dalam tabel dan dimodifikasi sedemikian rupa supaya lebih rapi. Nah, jadi di sini di menunya ada 3 pilihan, yaitu daftar menu, reservasi, dan keluar. Nah, pada daftar menu ini akan masuk kepada fitur selanjutnya, yaitu menu makanan. Dan jika kembali ke dan fitur kedua yaitu reservasi, nanti akan masuk pada reservasi ruang VIP dan reservasi ruang publik. Nah, di fitur ketiga yaitu keluar. Nah, ini supaya kita keluar dari tampilan menu customer dan akan kembali ke tampilan menu utama. Nah, di tampilan menu di sini kami menggunakan juga OS Layer dan bakal ngeprint daftar menu. Nah, di sini saya menggunakan tabulate untuk memperlihatkan menu makanannya. Terus juga ada headernya yang ada di dalam kolom. Terus juga saya merapikan dikit ya tabelnya menggunakan widthnya ini 12, 20, 50, dan 15. Nah, terus nanti saya teksnya itu saya centerkan menggunakan Numaline dan Starline. Bisa lihat sini saya menggunakan center. Nah, pada di sini saya tinggal ngeprint tabelnya. Terus jika customernya ingin kembali, maka ia harus mengetik kembali. Nah, jika dia mengetik kembali, maka pilihannya akan break. Nah, jika ia mengetik selain kembali, maka itu inputannya tidak akan valid dan akan disuruh coba kembali. Nah, pada fitur kedua yang akan saya jelaskan adalah fitur reservasi. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while true untuk supaya bisa kembali ya. Nah, di sini ada pilihan VIP, pilihan publik, dan keluar. Nah, keluar ini nantinya akan kembali kepada tampilan menu customer. Nah, di sini kalau dia memilih pilihan ruang VIP, nanti akan masuknya ke fitur ruang VIP, dan kalau dia memilih 2 akan masuk ke fitur ruang publik, dan jika ia memilih 3 maka akan ngeprint keluar dari program. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adin. Untuk Adin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Noviana dengan NIM 2023 dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada Devrong VIP, pada baris pertama pada tulisan OS System Grid yang digunakan untuk membersihkan terminal agar menjadi lebih rapi. Lalu setelah itu pada bagian ini digunakan untuk membuka file CSV database VIP untuk ditampilkan kepada customer.
Lalu pada bagian ini merupakan default tampilan dari meja VIP yang akan diinputkan ke dalam data meja VIP.csv. Lalu setelah itu, daftar meja VIP yang terdapat pada file CSV akan ditampilkan menggunakan tabel kepada customer. Lalu pada bagian ini, customer diminta untuk menginput atau memilih meja yang diinginkan dengan tanda kutip meja yang masih tersedia. Dan jika meja yang dipesan oleh atau yang dipilih oleh customer itu sudah tidak tersedia, maka akan muncul tulisan meja tidak tersedia atau sudah dipesan. Lalu, jika customer memilih meja yang masih tersedia, maka jawaban customer akan direkam dan diinput kepada data meja VIP.csv, lalu merubah statusnya menjadi tersedia karena telah terpilih oleh customer. Setelah itu, customer akan mendapatkan tulisan meja dan meja pilihan customer berhasil dipilih. Setelah itu, akan menuju ke customer diminta untuk menginputkan jumlah orang dalam bentuk integer atau angka. Dan jika customer memasukkan tidak dalam bentuk angka, maka akan muncul tulisan jumlah orang harus berupa angka. Setelah itu, customer diminta untuk memasukkan nama pelanggan atau nama customer dan nomor telepon. Setelah memasukkan jumlah orang, nama pelanggan dan nomor telepon, customer diminta untuk memilih tanggal untuk pemesanan reservasi. Di sini akan muncul tulisan memasukkan tanggal dan juga jam dari restoran tersebut adalah jam 6 sore hingga jam 9 malam. Dan jam pilihan juga harus berupa integer, yaitu adalah memasukkan pilihan tanggal. Jadi tanggal yang masuk itu harus berupa integer antara 1 hingga 21. Dan jika customer memasukkan tanggal tidak berupa angka, maka akan muncul tulisan tanggal harus berupa angka. Setelah itu, yaitu adalah memilih bulan. Customer akan diminta untuk memilih bulan. Dan pemilihan bulan ini harus berupa nama bulan. Customer tidak bisa memasukkan pilihan bulan dalam berupa angka. Dan jika customer memasukkan nama bulan berupa selain kata, maka akan muncul tulisan bulan harus berupa kata. Setelah itu, customer akan ditampilkan daftar menu yang terdiri dari stok menu dan daftar menu yang tersedia di restoran. Untuk bagian ini adalah bagian yang digunakan untuk membuka data dari file CSV stok menu untuk menampilkan stok yang tersedia kepada customer. Lalu di bagian ini digunakan sebagai beberapa untuk mengganti harga yang pada file CSV bertulis K, maka di sini akan berubah untuk menjadi ribuan. Lalu pada bagian ini, daftar menu akan ditampilkan berupa tipe menu, nama menu, dan harga dalam bentuk tabel agar mudah dipahami oleh customer. Setelah itu, pada bagian ini, customer diminta untuk memilih menu yang diinginkan oleh customer yang berasal dari daftar menu yang tersedia, dan customer harus memasukkan nama menu sesuai dengan yang ada di daftar menu. Jika tidak, maka akan muncul tulisan Anda belum memilih menu terpesan.
jika menu dari yang diinginkan oleh customer dengan stok menu yang tidak tersedia, maka akan muncul tulisan nama menu tidak tersedia. Setelah itu, customer diminta untuk memasukkan jumlah pesanan dalam bentuk integer atau angka, dan pesanan harus lebih dari 1. Untuk jumlah pesanan itu harus berupa angka. Jadi jika customer memasukkan jumlah pesanan dalam berupa huruf, maka akan muncul tulisan jumlah pesanan harus berupa angka. Dan jika jumlah pesanan yang diinginkan customer di luar dari stok menu yang tersedia, maka akan muncul tulisan stok menu tidak tersedia. Setelah itu akan muncul total harga, yaitu jumlah pesanan dikali dengan harga yang dari daftar makanan dari daftar menu yang dipilih oleh customer. Setelah itu, semua inputan yang telah dilakukan oleh customer akan direkam dan dicatat pada file CSV data pesanan. Setelah itu, akan muncul ringkasan pesanan di mana akan muncul nama menu, jumlah pesanan, dan total harga. Dan akan muncul tulisan pesanan berhasil dicatat. Dan jika tidak, maka akan muncul tulisan tidak ada pesanan yang dicatat. Lalu, setelah customer memilih jumlah menu, maka stok pada menu yang dipilih oleh customer akan berkurang sesuai dengan jumlah yang dipilih oleh customer, dan data pada file CSV akan berubah. Setelah itu akan muncul tiket atau tanda berhasil bahwa pesanan yang telah dilakukan customer telah dicatat. Pada tiket tersebut akan muncul meja pilihan, nama, tanggal, dan bulan yang dipilih oleh customer. Dan semua itu akan muncul dalam bentuk tabel agar memudahkan customer untuk melihat dan memahami dari isi tiket tersebut. Setelah itu, ruang publik. Pada ruang publik, pada baris pertama akan muncul OS System Clear yang digunakan untuk membersihkan terminal agar menjadi lebih rapi. Setelah itu akan muncul data dari meja publik yang tersedia yang diambil dari file CSV data meja publik. Dan jika file tersebut tidak terdeteksi, maka akan muncul file data meja publik CSV tidak ditemukan atau kosong. Lalu, ini adalah file default dari daftar data meja publik yang tersedia. Dan ini akan dicatat pada file CSV data meja publik. Di sini juga tersedia status yang jika bertuliskan tersedia maka dapat dipesan oleh customer, dan jika bertuliskan tidak tersedia maka tidak dapat dipesan oleh customer. Lalu daftar meja publik akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan customer dalam memilih. Setelah itu, customer diminta untuk memasukkan meja mana yang ingin dipilih, dan tentu saja dengan status tersedia. Jika customer memilih meja
meja dengan status tidak tersedia, maka akan muncul tulisan meja tidak tersedia atau sudah dipesan, silakan pilih meja yang lain. Setelah itu, jika customer memilih meja dengan status yang tersedia, maka meja tersebut akan terekam dan tersimpan pada data pesanan, dan status dari meja yang telah dipilih customer akan berubah jadi tidak tersedia. Setelah itu, customer akan mendapatkan tulisan meja berhasil dipilih. Setelah itu, customer akan diminta untuk memasukkan jumlah orang yang tentu saja lebih dari 0 dan menggunakan angka. Dan jika customer memasukkan tidak menggunakan angka, maka akan muncul tulisan jumlah orang harus menggunakan angka. Setelah itu, customer diminta untuk memasukkan nama pelanggan, nomor dan nomor telepon customer. Setelah itu, customer diminta untuk memilih tanggal, dan di sini akan terdapat tulisan masukkan tanggal dan buka dari restoran tersebut dimulai dari jam 6 hingga jam 9. Lalu untuk tanggal di sini customer diminta untuk memasukkan dalam bentuk angka atau integer di antara 1 hingga 31. Dan tanggal itu harus berupa angka, karena jika customer menggunakan huruf, maka akan muncul pemberitahuan tanggal harus berupa angka. Setelah memilih tanggal, customer diminta untuk memilih bulan, di mana customer diminta untuk menuliskan dalam bentuk huruf, dan jika berhasil maka akan muncul tulisan berhasil ditambahkan, dan jika gagal maka akan muncul bulan harus berupa kata. Setelah itu, di sini digunakan untuk menampilkan stok menu yang tersedia dari menu restoran yang ada. Dan jika file CSV stok menu tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan file stok CSV tidak ditemukan. Setelah itu, pada bagian ini digunakan untuk mengganti harga dari data CSV, di mana di CSV masih menggunakan K, lalu di sini akan dirubah menjadi ribuan. Lalu akan muncul daftar menu yang tersedia yang terdiri dari tipe menu, nama menu, harga, dan stok menu yang akan muncul dalam bentuk tabel agar memudahkan customer dalam membaca daftar menu. Setelah itu, customer diminta untuk memilih menu yang tersedia pada daftar menu dan sesuai dengan nama menu yang ada. Jika customer memilih selesai sebelum mengetikkan selesai sebelum memilih nama menu, maka akan muncul tulisan Anda belum memilih menu, pesanan gagal. Lalu, jika menu yang stoknya sudah habis, maka akan muncul tulisan nama menu tidak tersedia. Setelah itu, customer diminta untuk memasukkan jumlah pesanan, dan jumlah pesanan harus berupa angka dan lebih dari 0. Jika customer memasukkan tidak menggunakan angka, maka akan muncul tulisan jumlah pesanan harus berupa angka. Dan jika jumlah pesanan lebih banyak dari stok yang tersedia, maka akan muncul tulisan stok tidak cukup atau stok tidak tersedia, atau tulisan stok yang tersedia itu kurang dari yang diinginkan oleh customer. Setelah itu, semua inputan yang dilakukan oleh customer akan direkam dan dimasukkan pada file CSV data pesanan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Setelah itu akan muncul ringkasan pesanan, di mana akan berisi nama menu, jumlah pesanan, dan total harga yang telah dipesan oleh customer. Dan jika tidak ada rekam
yang tercatat, maka akan muncul tulisan tidak ada pesanan yang dicatat. Setelah itu, semua menu yang telah dipesan oleh customer itu semua jumlah menu yang dipilih oleh customer itu juga akan mengganti jumlah stok menu yang ada di file CSV yang tercatat, dan stok menu akan berkurang sesuai dengan yang dipilih oleh customer. Setelah itu, customer akan mendapatkan tiket atau tanda jadi dan bukti bahwa pesanan berhasil dicatat, yang terdiri dari meja yang dipilih, nama customer, tanggal dan bulan yang telah dituliskan oleh customer, dan tiket akan ditampilkan dalam bentuk tabel agar memudahkan customer dalam membaca dan memahami isi dari yang disampaikan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Lalu akan dilanjutkan ke teman saya, Rafael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Alvansa dari kelompok 11 akan menjelaskan LAN 581 sebagai pegawai, sistem sebagai fitur sebagai pegawai. Di sini kita akan, yang pertama itu kita akan ke dev main menu ini, terus kita ketika pilih 2 maka akan ke dev pegawai. Untuk di dev pegawai sendiri ini OS clear ini untuk meng-clear sebuah terminal yang berkepanjangan. Filepath sama dengan data user CSV ini untuk membaca dan untuk mempercepat ya. Hanya kita menginputkan filepath maka akan data user CSV ini yang diinputkan. While true, username E-nya 2, ini diminta menginputkan user, terus menginputkan password, try, with open, read ini untuk membaca, delimiter ini buat koma ini hilang. For row in reader, if line row sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena kita di data user ini ada username, password, role sama dengan row. Ini buat mempergampang saja. If username sama dengan row, ketika inputan username ini sama dengan username di data user, maka dan password ini, inputan ini sama dengan password yang di data user, maka login berhasil sebagai role tersendiri. Untuk role yang sendiri dibagi menjadi 3, manager, pegawai kasir, sama pegawai dapur. Untuk manager sendiri akan dimasukkan lagi ke dev data restoran dengan tampilan bisa cek stok menu, data karyawan, transaksi, terus kembali. Untuk di stok menunya sendiri itu diperuntukkan untuk memperbarui stok menu ya, yang awalnya 0 menjadi seberapapun tergantung dari ketersediaan menu ketersediaan bahan dari dapur sendiri. With open kita read file stok menu ini tadi, terus header ini judul dari tabel ini kita tambahkan nomor, terus plus menu 0 ini karena kita hanya ingin menginputkan nama menu.
kita lanjut. Data sama dengan IDX plus 1 karena kita nggak mau mulai dari 0, maka plus 1 for enumerate menu 1. Print tabulate ini buat memperindah saja. While true, pilihan input ketika apakah Anda ingin memperbarui stok. Ketika iya, maka diminta memasukkan nomor menu. Terus ketika sudah menginputkan nomor menu, maka disuruh masukkan stok barunya. Menu indeks menu plus 1 yang tadi nomor ini. Terus 2 untuk mengubah stoknya, nama stok di sini, stok di data CSV ya. Terus kita write untuk inputan tadi ini masuk ke stok menu ini. Else ketika indeksnya itu tidak diketahui, maka inputnya tidak valid. Terus kalau kita pencet N, maka perbaruan stoknya akan berhenti dan kembali lagi ke menu utama. Menu utama di sini maksudnya stok menu ya. Terus dev data karyawan, ini hanya membaca data karyawan di sini, nama, posisi, dan kontrak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke transaksi. Untuk transaksi sendiri dibagi menjadi 4 ya. Data customer yang sudah dipesan. Ini maksudnya ngedata siapa saja customer yang sudah pesan di G-Class ini. Yang kedua yaitu mengubah status meja VIP. Ini dimaksudkan untuk mengecek ketersediaan meja VIP saat tanggal dan bulan tersebut. Tanggal dan bulan customer ya, maksudnya pesanan customer. Terus ini yang ketiga ini untuk meja public. Yang keempat ini untuk kembali ke menu sebelumnya. Ketika pilihan 1, maka akan masuk ke dalam data customer pesan. Data customer pesan ini hanya membaca inputan dari customer ya. Contohnya kayak gini. Kita lanjut lagi ke ubah status data VIP, data meja VIP. Ini kita read data meja CSV nya, maksudnya ini VIP, ini khusus VIP. Apakah dictionary reader file meja public in list, list meja publiknya per meja in meja public di list ini tadi ya. Ketika ada meja ini sebuah apa ya namanya, indeks ya. Terus kita ubah itu yang status ya, kolom status, judul ini judul dari tabel status, sama dengan yang tidak tersedia itu menjadi tersedia. With open ini untuk mau write inputan ini tadi. Jadi ketika kita pencet, kita inputkan nomor 2, maka data meja VIP yang awalnya itu tidak tersedia menjadi tersedia semua. Ini untuk mempermudah pegawai kasir mengecek, maksudnya menginformasikan ke customer meja apa saja yang masih tersedia. Untuk meja public sendiri kurang lebih sama ya.
ketika tidak tersedia, maka nanti ketika diinputkan nomor 3, maka statusnya langsung tersedia semua. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 11. Saya perwakilan dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.